ulang lagi, mungkin tadi ada yang mute. Perkenalkan, mungkin tadi udah diperkenalkan sama moderator. Aku izin memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Letnan 2 Khusus Rianti Putri Sarjana Sains. Aku lulusan S1 Universitas Pertahanan Republik Indonesia, angkatan pertama. Jadi setelah lulus, aku sekarang berdinas di TNI AU, gitu. Khususnya di Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Udara di Bandung. Mungkin untuk orang Bandung, aku dinas di Lanut Hussein, gitu. Nah, mungkin agak beda ya tampilan dulu sama sekarang karena ya setelah melaksanakan pendidikan kita langsung boleh diizinkan untuk memakai jilbab. Jadi bagi teman-teman nggak usah khawatir seperti itu. Oke, mungkin pendahuluan aku akan menjelaskan Unhan itu apa sih gitu kan. Jadi Unhan atau Universitas Pertahanan Republik Indonesia itu diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 11 Maret tahun 2009. Nah ini, jadi Unhan itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2009. Namun pada tahun 2009 itu untuk program studi yang dibuka itu hanyalah program studi S2 dan S3 saja. Sedangkan untuk S1-nya itu pertama kali dibuka pada tahun 2020 saat aku masuk. Jadi 2020 itu baru angkatan pertama. Jadi sekarang adik-adik aku itu sudah angkatan ke-6 dan untuk penerimaannya itu angkatan ke-7. Nah, Unhan sendiri itu diawasi oleh 2 kementerian. Itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan untuk fungsionalnya langsung di bawah Kementerian Pertahanan. Jadi beda seperti kampus di luar sana mungkin hanya di bawah PDDikti, tapi kalau misalkan Unhan itu di bawah 2 kaki, yaitu di bawah PDDikti juga dan juga Kementerian Pertahanan. Nah, untuk lokasi Unhan sendiri itu ada 3 tempat, ada 3 lokasi. Yang pertama itu di Jakarta, di Salemba, di mana Jakarta itu untuk pelaksanaan program studi S2 dan S3. Nah, kemudian untuk yang di Bogor itu adalah kampusku di S1 Unhan. Itu jadi S1 nanti kalau kalian berkuliah di S1 itu akan di Bogor, di Sentul, dan untuk D3-nya itu di Belu, di Nusa Tenggara Timur. Nah, berikut merupakan jumlah fakultas dan program studi yang ada di Universitas Pertahanan, di mana ada untuk D3 ada 7 program studi, untuk S1 13 program studi, untuk S2 17 program studi, dan untuk doktoral ada 4 program studi. Untuk program sarjana ini yang lagi mungkin cukup hype ya untuk diterima di Unhan dan sekarang memang sedang dibuka itu ada 6 fakultas dan 13 program studi. Di mana ini mungkin ada beberapa dari mungkin adik-adik yang udah daftar atau belum dan punya minat masuk ke Unhan. Ini beberapa prodi yang ada di Unhan, di mana ada fakultas kedokteran, kemudian ada farmasi. Terus ini adalah fakultasku, yaitu Fakultas MIPA, Faculty of Military Science and Mathematics. Ada prodi kimia, biologi, matematika, dan fisika. Kemudian untuk Fakultas Teknologi dan Pertahanan. Nah, kenapa aku jawab Teknologi dan Pertahanan? Seperti yang aku jelaskan bahwa Unhan ini adalah kampus bela negara atau kampus dengan sains teknik pertahanan gitu, sains pertahanan, di mana kalau misalkan ditanya aku sendiri pun prodinya itu prodi kimia militer gitu. Kenapa kimia militer? Karena dalam mata studinya itu kita akan mempelajari beberapa program studi yang tidak dipelajari oleh perguruan tinggi lain. Itu akan menjadi ciri khas kita untuk menjadi suatu kampus pertahanan atau yang berbasis militer. Nah, ini untuk yang fakultas tekniknya, ini ada fakultas teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, teknik sipil, dan ini yang lumayan baru, itu adalah teknik sumber daya air. Jadi ini merupakan program studi baru yang didirikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini merupakan juga prodi yang baru, yaitu prodi sejarah militer dan prodi keolahragaan militer. Ini merupakan program studi yang baru di Unhan. Dan coming soon, sebenarnya udah nggak coming soon karena tahun ini memang sudah dibuka untuk program studi yang 2 program studi baru, yaitu adalah program studi kedokteran gigi, jadi para calon-calon dokter, kemudian dan juga program studi teknik nuklir. Jadi
memang untuk mempersiapkan keadaan Indonesia di kedepannya. Jadi Unhan ini membuka 2 program studi untuk menunjang kebutuhan kita nanti di masa depan. Seperti itu. Nah, misal ada yang nanya, Kak, fasilitas kampus di Unhan tuh kayak gimana sih? Kampusnya kecil atau luas? Nah, mungkin kalian kalau misal memang ada kesempatan, itu bisa deh berkunjung di Unhan, di mana Unhan ini sudah berbasis Smart Campus atau kampus bela negara. Nah, ini ada beberapa lapangan yang kita punya, itu ada lapangan volley indoor, lapangan futsal indoor, lapangan basket indoor, lapangan volley outdoor, lapangan tenis outdoor. Ini yang akan menunjang kalian pada saat kalian berkuliah. Jadi tidak hanya kalian belajar, tapi kalian juga dituntut untuk berlatih gitu. Jadi kita tuh kadet tuh semboyannya adalah belajar dan berlatih. Gimana kita belajar untuk menjadi para mahasiswa dengan memiliki intelektual yang tinggi, dan juga kalian punya jasmani yang kuat. Jadi memang ditekankan untuk kita tetap rajin berolahraga untuk menjaga stamina, karena nantinya directnya kita akan menjadi perwira TNI. Nah, ini ada pool bus, terus ada masjid, ada guest house, aula merah putih, indoor gym, dan gedung rektorat yang cukup ikonik. Mungkin kalau misalnya kalian lihat di Instagram atau di TikTok, banyak banget yang foto di sini, karena ini merupakan gedung putih yang sangat tinggi, menjulang, dan sangat ikonik. Nah, ini ada pool bus, jadi dalam operasionalnya apapun kegiatan itu kita didukung oleh Bus Unhan, jadi nggak usah khawatir ya kalau misalkan aku bilang kalian ingin berkuliah di Unhan tuh udah kuliah yang paling enak gitu. Kalian akan disediakan fasilitas, kalian disediakan seragam, terus kalian diberi uang saku, dan you don't have to pay for that gitu loh. Kamu nggak perlu untuk membayar itu sepeser pun gitu. Dibayarnya dengan kerja keras kalian untuk belajar, berlatih, untuk mencapai IP setinggi-tingginya. Nah, ini fasilitas lainnya, ada ruang teater. Biasanya kita kalau berkumpul, ada informasi ataupun ada webinar atau kelas besar itu biasa di sini. Kemudian ada trek lari dan stadion sepak bola. Jadi karena kita bakal ada pengetesan jasmani setiap semesternya, jadi ini akan menjadi lapangan yang kita bakal pakai terus pada saat kita ujian jasmani. Terus selain itu ada tempat ibadah, ada pura. Terus ini ada IDEL, ini adalah gedung baru ya untuk gedung baru yang baru diresmikan. Kemudian ada kolam renang, ada gereja, dan ini smart campus, dan juga ini baru didirikan tahun lalu dan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden dan para menteri. Nah, ini adalah ruang makan yang luar biasa bagusnya menurutku, karena waktu zamanku ini belum ada. Jadi ini gedung baru yang pada saat pembangunan itu pada saat aku sudah lulus, tapi aku sempat berkunjung dan memang luar biasa bagusnya gedung yang baru, smart campus yang baru, di mana pada saat makan pagi, makan siang, makan malam itu kita akan lakukan bersama di gedung ini. Satu kali itu akan melaksanakan makan di sini, terutama untuk yang S1-nya. Selanjutnya kita didukung oleh asrama. Jadi kalian pada saat proses nanti belajar di Unhan itu semuanya diasramakan. Ini adalah laboratorium anatomi untuk Fakultas Kedokteran, terus lapangan basket outdoor, kemudian ini adalah gedung dekanat, terus ada kolam retensi, ruang kelas, dan markas komando untuk resimen kadet. Jadi kalau misalkan di luar sana mungkin kalian mengenalnya dengan BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau misalkan di sini itu biasanya kita mengenal dengan resimen kadet, dan waktu aku kuliah aku menjabat sebagai wakil komandan resimen kadet, dan di situ kalian juga dilatih untuk memimpin gitu, walaupun aku perempuan gitu, aku dituntut untuk bisa memimpin adik-adik ataupun rekan-rekan aku, bahkan para dosen dan segala pengasuh. Jadi kalian dilatih untuk menjadi suatu pemimpin dengan memiliki jiwa leadership yang tinggi. Nah, kegiatan kadet ini adalah Diksarmil. Jadi ketika kalian dinyatakan ketok palu, kalau misalnya kalian dinyatakan lulus menjadi kadet Unhan, kalian akan melaksanakan ini, yaitu Diksarmil, Pendidikan Dasar Militer Canda di Muka, untuk pelaksanaannya di Akademi Militer Magelang selama 2-3 bulan. Di sini kalian akan dilatih, akan diberikan dasar-dasar kemiliteran. Jadi ini adalah masa transisi dari kalian yang sipil, terus kalian sudah langsung berganti untuk menjadi pakai loreng, jadi akan menjiwai loreng yang kalian pakai gitu loh di sini. Nah, selanjutnya itu ini kegiatan akademik.
kita melakukan melakukan kegiatan laboratorium. Nah, kegiatan akademik ini dari 7.30 sampai pukul 16.40. Jadi full 7.30 16.40, kita tidak mengenal jam kos. Jam kos itu tidak ada di istilah kadet karena mungkin kita istirahat itu pada istirahat makan siang dan istirahat makan snack saja. Dan itu semuanya disediakan oleh Unhan gitu. Jadi memang kita tuh sudah diatur gitu kegiatannya dari bangun tidur sampai bangun lagi, itu semua sudah diatur jadwalnya sedemikian rupa gitu. Nah, ini adalah beberapa kegiatan seperti diskusi dosen, program-program FKD, seminar. Jadi walaupun kadet mahasiswa, kita tuh tidak selalu dikurung gitu, tapi kita diberikan keluasan untuk tetap berkembang, mengembangkan diri. Kalian banyak kunjungan untuk mengetahui kira-kira teknologi ke depan bagaimana, dan kalian tuh dituntut untuk menorehkan berbagai prestasi gitu. Tidak hanya prestasi akademik, bahkan prestasi non-akademik. Nah, selama pelaksanaannya juga kita ada itu on job training atau magang. Jadi selama 4 tahun program magang yang dijalankan oleh universitas lain di UNAN pun tetap dijalankan gitu. Kalau waktu itu aku magang di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, itu di situ aku banyak banget belajar selama 6 bulan, gimana aku mengetahui banyak banget ilmu kolaboratorial, ilmu sains, ilmu teknologi, aku banyak banget belajar. Dan di sini banyak banget teman-teman atau adik-adik aku yang on job training tuh di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Jadi nanti juga bakal sharing, jadi kayak kita bakal menemukan banyak ilmu di luar sana. Terus ini aja project based learning, jadi banyak banget project di Unhan tuh biasanya kita ikutkan lomba atau kita buatkan paper haki ataupun paten untuk mengembangkan diri kita. Jadi setelah lulus diharapkan kita tuh mampu untuk menghadapi dunia pekerjaan di TNI untuk mengedepankan teknologi dan pertahanan di Indonesia. Nah, ini pembinaan jasmani. Ya, ini seperti yang kalian lihat. Jadi nanti setiap semester, setelah ujian kita akan tetap dilakukan pembinaan jasmani gitu. Jadi walaupun di tes jasmaninya udah bagus, ya kita harus mempertahankan itu sampai kita lulus. Dan ini akan dilakukan per semester. Dan untuk pembinaannya itu bisa per minggu kita latihan ini. Nah, selain itu juga kita dilakukan pembinaan rohani, jadi semuanya itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini juga ada pengabdian masyarakat, jadi kita turun langsung ke masyarakat. Waktu itu aku itu mengikuti yang namanya Sitardanus atau latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara, itu gabungan dari Akmil, Akpol, AU, terus AAL, PSSN, IPDN ya waktu itu. Jadi kita bergabung waktu itu, kalau aku pelaksananya di KN waktu ibu kota yang baru untuk membantu masyarakat di sana. Nah, untuk adekku terakhir itu di Aceh Tamiang pada saat kemarin ada bencana, jadi mereka langsung turun di lapangan, perintah langsung dari Bapak Presiden. Nah, selain itu kita tuh ada keluarga asuh resimen. Nah, ini adalah keluarga asuh. Jadi walaupun aku udah lulus, aku tuh masih punya keluarga yang sangat terikat sampai kohort 6 berarti sekarang. Nah, ini tujuannya apa? Untuk tetap menjalin silaturahmi, dan kalau misalnya ada permasalahan apapun, kita akan sharing ke kakak-kakak kita, karena kakak kita lebih pengalaman. Jadi pada saat kuliah pun kita akan menyerahkan materi kita ke adik-adik kita, dan adik-adik kita kalau ada kesulitan itu akan ke kakaknya. Jadi tidak ada sistem individualis di Unhan, bisa aku bilang kayak gitu ya, karena kita itu saling membantu, kita saling berdiskusi. Jadi kalian tuh walaupun nanti ngerantau, itu hampir semua itu ngerantau, dan kalian tuh sudah bukan keluarga di rumah lagi yang dicari kalau misalkan masalah. Kalau misalkan kalian di Unhan, kalian sudah masuk ke keluarga asuh, kalian akan membentuk keluarga asuhnya sendiri untuk membangun kekeluargaannya gitu di Unhan, karena survive di Unhan itu cukup sulit. Jadi dibutuhkan banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang yang kalian mendukung gitu, yang mendukung kalian gitu untuk kalian tetap bertahan gitu, tetap survive gitu. Selanjutnya setiap semester juga kita ada Cadet on Military Basic Training, di mana ini untuk melatih kedisiplinan seperti refreshing. Jadi walaupun Diksarmilnya udah di awal, tapi nanti setiap semester itu kalian akan mengikuti ini Cadet on Military Basic Training. Mungkin aku agak sombong sedikit, jadi program ini ditemukan oleh aku dan teman-teman, dan namanya sendiri pun waktu itu aku cuma bertiga yang menemukan ini Cadet on Military Basic Training, di mana kita itu
dilatih untuk disegarkan jiwa kemiliterannya gitu agar tidak hilang gitu. Nah, ini beberapa kegiatan combat sangat terlihat seru. Memang seru banget, sumpah. Itu kegiatan yang seru banget. Kita survive di hutan selama seminggu gitu. Kita cari tahu bagaimana cara untuk survive tanpa makanan. Itu semua dilatih di sini. Selanjutnya ada UKM sama kayak universitas yang lainnya, kita juga ada unit kegiatan mahasiswa. Ada taekwondo, ada kolintang, ada karate, ada dansa, ada voli, renang militer, robotik, futsal. Ini kalian tuh bisa pilih kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Ini seru banget sih. Terus ada English Society, ada Unhan Shooting Club, defense basketball, koloni senapan, atletik, tenis lapangan, terus ada musik, ada catur, ada bahasa Jepang, ada pencak silat, ada badminton, riset teknologi, tenis meja, tari, sepak bola, mapala ansula atau mahasiswa pencipta alam. Luar biasa ya, ini banyak banget. Kalian bisa ikuti terserah kalian mau berapa, sesuai kalau kalian minat, dan semuanya itu didukung oleh Unhan, didukung pelatihnya, didukung Unhan, dan kalau misalnya ikut lomba itu, kalau misalnya kalian lihat ini semuanya sudah apa ya, sudah sangat banyak menorehkan prestasi gitu. Nah, ada satu yang cukup ikonik, yaitu orkestra atau jadi Simponi Praditya Wiratama grup orkestra di Unhan, dan mereka ini dipilih untuk maju pada event-event yang besar, rapat tahunan DPR, terus kegiatan Bank Indonesia, terus sering diliput di saluran TV nasional. Itu karena kegiatan mereka tuh yang luar biasa. Jadi undangan-undangan kenegaraan itu banyak banget. Jadi orkestra itu menjadi salah satu apa ya, ikonik kayak di Unhan, karena memang didirikan langsung oleh Bapak Presiden. Jadi ketika kalian masuk Unhan dan masuk orkestra, kalian akan bertemu dengan orang-orang hebat pastinya, karena kalian menghadiri acara-acara kenegaraan. Selain itu, ini mungkin yang banyak muncul yaitu genderang suling atau drum band. Jadi Kadit Mahasiswa itu juga memiliki drum band kebanggaan yang dinamai dengan Canka Praditya Wiratama. Drum band ini langsung diresmikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra MA MSc pada 17 Maret tahun 2021. Jadi ini udah hadir juga di berbagai acara kenegaraan. Jadi dan jadi kayak ada tiga UKM besar lah. Jadi ada orkestra, genderang suling, dan yang terakhir adalah paduan suara. Biasanya paduan suara ini berpadu dengan orkestra untuk membentuk harmoni yang merdu dan satu. Jadi biasanya orkestra yang mainkan, kemudian yang menyanyikan itu adalah paduan suara gitu. Jadi luar biasa, ini seru banget. Aku pun sekarang masih ada rasa bangga gitu ke adik-adik yang luar biasa ketika mereka menghadiri berbagai acara kenegaraan. Jadi aku pastikan ketika kalian masuk Unhan itu, kalian tidak akan menjadi mahasiswa yang kuliah pulang. Itu nggak mungkin, karena kalian dituntut untuk memiliki jiwa intelektual yang tinggi, kalian harus punya IP yang tinggi, kalian ditekankan kegiatan yang luar biasa banyaknya, kalian juga diikutkan kegiatan kegiatan dinas luar yang luar biasa capeknya, tapi semuanya itu bisa kalian lakukan dengan support dari teman-teman kalian, kayak keluarga asuh yang tadi aku jelaskan. Nah, prestasi untuk kadet ini pasti banyak banget, bisa kalian lihat sendiri. Ini baik prestasi nasional, internasional, itu banyak banget. Ini adik-adik aku waktu itu, dan banyak sekali yang mengikuti kegiatan yang internasional ya, cukup banyak. Baik itu kegiatan akademik ataupun non-akademik ya, olahraga, pencak silat itu juga banyak gitu. Nah, ini medali pencak silat, renang estafet gitu. Nah, ini beberapa event besar yang ada yang pernah diikuti oleh Unhan, yaitu penugasan eksternal dalam negeri, biasanya Kementerian Pertahanan. Jadi acara-acara protokoler Kementerian Pertahanan itu kita sering banget dilibatkan, seperti ada penyambutan dari duta besar di luar negeri, penyambutan tamu-tamu besar dari luar negeri, itu biasanya kita dilibatkan dalam kegiatan orkestra, jajar, ataupun parade, ataupun defile. Itu jadi
Kita kayak Kementerian Kemhan tuh adalah rumah kedua kita, jadi setiap ada kegiatan di sana pasti kadet akan dilibatkan langsung menjadi penerima para tamu-tamu luar biasa, penerima tamu luar biasa gitu, tamu-tamu dari Menhan itu sendiri. Nah ini juga UKD Tunan dilibatkan dalam parade Surya Senja di Akmil yang dihadiri oleh berbagai pejabat, seluruh pejabat. Kemudian dan kita bergabung langsung dengan Akpol, Akmil, AU, AL untuk melaksanakan parade Surya Senja. Kemudian, nah dalam pelaksanaannya itu Unan ini bekerja sama dengan Rabdan Academy. Jadi beberapa temanku itu ada yang melaksanakan student exchange di Rabdan Academy sekitar selama semester kalau nggak salah. Jadi mereka berkuliah di sana selama 6 bulan di Rabdan Academy. Nah, selain itu juga ada India Republic Day, di mana beberapa kadet Tuhan itu datang ke India untuk melaksanakan acara India Republic Day. Kemudian yang tadi kami jelaskan juga mengenai Latsitarda. Nah, ini Latsitarda Nusantara. Jadi kita bergabung dengan berbagai akademi juga untuk melakukan pengabdian masyarakat. Organisasi dan kerjasama lembaga atau instansi, kita melaksanakan kerjasama dengan Rabdan Academy, terus menerima berbagai kunjungan dari sekolah kedinasan lainnya, dari Poltekip, dari Poltek SSN. Nah ini yang akan menjadi lebih ikonik lagi, itu adalah seragam kadet. Nah ini mungkin kalau misalnya kalian jadi kadet Unhan, ini adalah seragam yang akan kalian punya secara cuma-cuma, secara gratis ya, tapi masuknya emang susah. Nah ini ada PDL atau pakaian dinas lapangan, bisa pakai topi pet, baret, atau pedal tempur, itu berdasarkan dengan kegiatan yang kita laksanakan. Biasanya kalau misalkan dalam kegiatan yang idle atau kegiatan yang biasa itu biasanya kita menggunakan PDL linting plus baret Unhan. Namun kalau misalkan kita kegiatannya seperti combat atau kegiatan penyegaran, biasanya menggunakan PDL tempur. Nah ini merupakan pakaian dinas hariannya, terus ya baju jersey olahraga, terus ada PDPM, pakaian dinas pesiar malam, terus ada pakaian dinas umum, PDU, dan PDU Penata Rama. Nah, berikut merupakan sosial media dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Jadi, silahkan di-follow, di-like, di-subscribe. Biasanya IG ini tuh cukup aktif, atau sosial media itu cukup aktif untuk memberikan berbagai informasi di Unan, baik itu kegiatan ataupun penerimaan. Nah, ini coba bisa di-follow. Kemudian ada YouTube-nya juga, jadi biasa kegiatan-kegiatan besar itu langsung di live stream di YouTube untuk diketahui oleh banyak orang. Nah, ini adalah PMB S1 Unhan yang sekarang sudah dibuka. Ini mungkin persyaratannya ini ya, sudah kalian ketahui bahwa memang standar yang diberikan Unhan itu cukup tinggi dari nilai rapot, terus dari nilai yang lainnya. Jadi kalian harus, kalau misalnya aku tuh bingung sebenarnya kalau misalnya ada yang nanya, Kak, gimana cara masuk Unhan? Aku sebenarnya bingung, you have to prepare dari jauh-jauh hari gitu. Kamu harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari, karena salah satu persyaratan itu nilai rapot yang kalian harus jaga dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Jadi nilainya harus tinggi, kemudian kalian juga harus punya IQ yang tinggi. Nah, lihat. Dan ini diprioritaskan siswa yang masuk 10 besar terbaik pada semester 5 atau memiliki prestasi akademik, olahraga, seni budaya tingkat nasional dan internasional. Nah, kalian juga harus punya IQ 120 gitu. Jadi nanti dicek langsung kalian tuh memiliki IQ 120 atau enggak. 120 tuh menurut aku lumayan susah untuk dapatnya. Tapi yang aku tanamkan adalah nilai IQ itu bisa berubah gitu, bukan menjadi patokan yang kayak kalian dari lahir IQ segitu sampai gede segitu, yang enggak gitu. Kalau misalkan kalian practice, kalian coba terus, kalian coba mengembangkan diri, itu akan mengikut, karena biasanya IQ kan berbasis tes kan, atau ujian atau exams. Jadi kalau misalkan kalian memang sering berlatih, itu biasanya memang nilai IQ-nya itu akan meningkat seperti itu. Dan ini tinggi badan,
Itu agak cukup naik ya standarnya daripada aku. Waktu itu aku tuh minimal 155 untuk perempuan. Namun pada tahun ini tuh 157 dan laki-lakinya 163 dan memiliki berat badan proporsional. Jadi mulai dari sekarang berolahragalah gitu. Nah, ini untuk persyaratan khususnya untuk nilai-nilainya bisa dibaca. Jadi ini untuk menjadi nilai dasar. Nah, ini adalah jurusan SMK. Jadi walaupun SMA, SMK, jadi tidak harus SMA maksudnya. SMK pun bisa dengan jurusan-jurusan seperti yang kami cantumkan yang saya cantumkan di sini. Jadi pendaftaran pertama kali kalian akan melaksanakan pendaftaran online, kemudian nanti kalau misalkan kalian sudah lolos, kemudian masuk ke Unhan dan melaksanakan tes pusat, itu baru kalian akan melaksanakan beberapa tes seperti wawancara akademik, wawancara mental biologi, kesamaptaan, rekspesi, TPS, TPA, dan melaksanakan tes bahasa Inggris atau TKBI. Ini materi tesnya ada seleksi administrasi, ada tes kemampuan bahasa Inggris, pemeriksaan psikologi, tes potensi skolastik, keselamatan jasmani, wawancara akademik, pemeriksaan kesehatan umum dan kesehatan jiwa, dan mental ideologi. Ini jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru sekian kadet kalau misalnya dilihat. Paling banyak itu adalah kedokteran dan farmasi dan juga teknik informatika. Kalau misalkan yang lainnya, prodiku hanya 25 orang. Nah, untuk tahun ini, untuk alur PMB-nya sendiri dibagi menjadi 3 tahap, yaitu online untuk tes administrasi, kemudian ada tes Panda atau daerah yang sedang kalian jalankan sekarang. Jadi nanti ada tes TKD. TKD itu dilaksanakan di BKN masing-masing, tes kemampuan dasar, kemudian ada tes Rikes juga di Panda. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos di daerah kalian, kalian baru akan datang ke Unhan untuk melaksanakan seleksi pusat. Nah, itulah kalian akan bersaing dari terbaiknya dari Panda masing-masing untuk bersaing untuk masuk ke dalam keluarga besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Nah, ini jadwalnya mungkin bisa diupdate di web. Biasanya cukup cepat update. Jadi tolong sering-sering kalian membuka web tersebut. Nah, untuk roadmap lulusan di Unhan ini, jadi 100% akan didirect ke perwira TNI gitu. Baik itu matra udara, matra laut ataupun matra darat. Jadi kalian akan langsung didirect untuk menjadi letnan 2. Bahkan kalau misalkan kalian lulusan kedokteran, setelah kalian menyelesaikan kuliah kedokteran kalian akan langsung mendapat pangkat letnan 1. Jadi suatu menurut aku hal yang luar biasa gitu yang Unhan berikan ketika kalian masuk ke Unhan, walaupun sulit masuknya, tapi setelah masuk kalian sudah tidak harus memikirkan apa-apa karena masa depan kalian itu, kalau aku dimotivasikan oleh pengasuhku, masa depan kalian itu sudah dipikirkan oleh negara gitu. Yang kalian pikirkan apa yang telah kalian berikan kepada negara gitu, untuk membalas semua yang telah negara berikan kepada kalian. Nah, itu yang selalu terngiang-ngiang di otak aku. Jadi aku tuh sekarang walaupun aku sudah bekerja, aku tetap yang kayak gimana ya, aku tetap berkonek sama adik-adikku, tetap ngingetin ke adik-adikku. Bahkan pada saat bekerja pun alma mater Unhan yang dibawa gitu, alma mater Universitas Pertahanan. Kalau apalagi waktu itu aku angkatan pertama, jadi yang kayak bisa dibilang sebagai kelinci percobaannya ya. Jadi, oh kamu nggak Unhan ya gitu, kamu Unhan gitu. Jadi luar biasa. Mungkin oke, udah setengah jam juga ternyata. Aku mungkin kita stop share dulu deh biar lebih enak. Mungkin PPT udah selesai, tapi mungkin aku sedikit menambahkan atau memberikan motivasi kepada kalian bahwa semua yang telah diberikan sama Tuhan itu memang sudah jalan gitu. Kalau bisa aku ceritakan, kemarin tuh aku lihat di FYP aku lagi banyak penerimaan SNBP ya. Mungkin dari kalian juga ada yang beberapa diterima atau ada yang beberapa ditolak. Nah, yang bagian ditolak itu jangan langsung ngedown karena itu adalah perjalanan gitu. Jujur, aku pun salah satu yang ditolak.
Jadi waktu aku SMA itu, aku tuh ranking 1 paralel di Jakarta, SMA top, ya bisa dibilang top 5 or top 10 di Jakarta. Aku ranking 1 paralel, aku punya sertifikat nasional dan internasional, tapi aku ditolak di UI, di jalur SNMPTN. Sedangkan teman-temanku yang paralel 2 sampai paralel 10 itu diterima semua di UI. Jadi kayak aku mendapat kutukan SNM gitu loh, gitu. Tapi ternyata ya udah aku menerima, kemudian aku mengembangkan diri dan ternyata aku masuk Unhan gitu. Di masuk Unhan aku alhamdulillah mendapat predikat lulusan terbaik Unhan Cohort 1. Aku mendapat IPK 3,98. Aku punya banyak prestasi di Unhan selama aku menjadi perempuan pertama yang menjadi wakil komandan di resimen kadet. Itu luar biasa dan aku percaya bahwa itu adalah rencana Tuhan. Sekalian apapun yang kalian rencanakan itu tidak ada apa-apanya apabila semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi yang harus kalian lakukan adalah ikhtiar dan berdoa. Itu jadi yang kalian inginkan itu tidak seharusnya yang kalian dapatkan gitu, tapi kalian percayalah bahwa rencana Tuhan itu akan lebih indah daripada yang kalian harapkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin beberapa ditolak SNM, jangan sedih karena aku juga merupakan korban kutukan tersebut ya. Jadi tapi ya udah, sekarang aku sudah menjadi letnan 2, aku masuk Unhan dan aku ya udah gitu. Ternyata rencana Tuhan itu akan lebih indah gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau bersedih, it's okay, itu adalah perjalanan hidup kalian. Oke Kak, mungkin cukup sekian yang aku sampaikan. Mungkin nanti tadi udah dikasih tahu sama kakaknya, kalau mau tanya bisa silakan bertanya. Kalau misalkan pertanyaan bisa aku jawab, nanti ada pas sesi pertanyaan aku jawab. Kalau tidak, ya kamu bisa follow IG aku buat nge-DM aku langsung ya. Oke, terima kasih Kak Pak Haryo. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus secara virtual kepada Haryati ya, luar biasa sekali. Saya juga baru tahu ternyata beliau itu sehebat ini ya. Tadinya ketika ngomongin beliau itu saya belum pertimbangannya belum sejauh itu, tapi luar biasa ternyata. Beliau ini luar biasa. Dan pantas sekali ada di sini untuk saling share dengan kita semua. Ya, jadi kita masa beruntung mendapatkan banyak sekali informasi. Kalau sedikit saya rangkumkan tadi atas apa yang sudah Kak Rianti bicarakan, bahwa pertama seleksi Unhan itu sangat ketat. Itu kita nggak bisa bohong, sangat ketat. Dan kalian harus berjuang untuk mendapatkannya. Jadi tidak ada yang mudah untuk itu. Kedua, sistem di Unhan ini memang didesain untuk membuat individu menjadi disiplin dan sistematis. Jadi kita memang dipaksa untuk menjadi orang yang berbeda dan menjadi lebih baik. Ketiga, fasilitas di Unhan ini luar biasa. Berbagai fasilitas tadi sudah dijelaskan, baik yang unit kegiatan mahasiswanya ataupun yang sudah terintegrasi dengan mata kuliahnya dan segala macamnya. Tiga, bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal atau tidak. Keempat, Anda bisa menjadi hebat dengan semua yang disediakan oleh Unhan. Namun semua itu akan kembali lagi kepada Anda semua. Apakah Anda mau memanfaatkan itu dengan optimal? Kelima, salah satu jalur masuk menjadi TNI nantinya tanpa harus berjibaku di admil. Gitu ya. Hati-hati sebelum bisa tembus ketika di ujian masuk untuk yang kuliah biasa yang lain. Kuliah biasa yang lain, perguruan tinggi yang lain di UI. Nah, cuman akhirnya nasib beliau malah justru di Unhan. Dan di Unhan jadi yang terbaik. Ya, artinya teman-teman bisa seperti itu. Itu sangat bisa dicontoh dan sangat nyata. Beliau ada di sini, beliau bisa kita lihat, beliau bisa ditanyakan berbagai hal. Nah, untuk sesi nanti yang pertanyaan nanti akan saya simpan. Saya akan grupkan nanti di belakang bersama dengan Kak Nabila. Jadi nanti Kak Rianti bisa saya minta untuk bertahan dulu ya. Artinya kita akan menyimak yang berikutnya dari Kak Nabila. Tadi berbagai syarat dari tes ya. Selamat datang sebelumnya kepada seluruh peserta webinar persiapan tes psikologi online Unhan. Oke, nah tadi nih sebelumnya mungkin dari Kak Rianti sudah menjelaskan gitu ya gimana pengalaman beliau selama di Unhan. Memang keren banget, bahkan juga aktif gitu ya kegiatan-kegiatan sebagai mahasiswa selama di Unhan. Nah, mungkin teman-teman udah mulai kebayang gimana di Unhan nanti akan kegiatan seperti apa. Udah mulai menggebu-gebu ingin masuk Unhan juga. Tapi pada sesi ini mungkin saya akan fokus pada gimana sih caranya kita bisa lolos tes psikologi Unhan. Nah, ini lebih kepada point of view sebagai profesional di bidang psikologi gitu ya.
Jadi akan terpusat pada bagaimana cara kita mempersiapkan diri secara menyeluruh, bukan cuma aja persiapan akademik, tapi juga bagaimana menyiapkan mental, dan juga kita harus punya strategi untuk menghadapi hari H. Oke, selanjutnya. Oke, nah nanti agenda kita mungkin di gambarannya saya mau jelaskan sedikit tentang pusat psikotes, lalu baru nanti saya akan sharing gitu ya terkait dengan bagaimana tes psikologi itu sendiri, baru nanti ada Q&A dan juga track apa gitu. Tetap stay tune ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia tentang pusat psikotes ya. Oke. Nah, pusat psikotes itu sendiri sebenarnya ada di bawah naungan Kedai Karir. Itu memang sudah sejak 2007 gitu berdirinya. Di sini kami memberikan layanan yang berfokus pada tes psikologi di bidang pendidikan, karir, dan juga dunia kerja. Terus juga ada pendampingan persiapan seleksi, mungkin untuk tes kedinasan, TNI, dan sejenisnya. Terus juga ada simulasi dan evaluasi psikotes. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Mungkin teman-teman udah ada gitu ya, karena udah tahu mau masuk Unhan, gitu. Jadi pengen mempersiapkan, dan juga sudah ada yang latihan sebelumnya, gitu. Termasuk untuk tes psikologi juga. Tapi perlu dipahamkan ya teman-teman ya, tes psikologi itu tuh bukan sekedar hafalan. Banyak mungkin peserta udah fokus belajar materi, latihan soal, itu memang penting. Tetapi kalau tes psikologi itu adalah untuk melihat 3 kunci ya, lebih kepada bagaimana kematangan kita bersikap, apakah secara mental kita stabil atau tidak, terus juga gimana kita tuh siap nggak untuk menghadapi tekanan. Jadi memang persiapan secara akademik gitu ya, dari belajar, latihan soal, itu memang penting. Tetapi kita juga perlu gitu sebenarnya untuk mengkondisikan diri secara mental itu harus siap dan juga punya strategi. Karena keberhasilan itu tidak hanya ditentukan seberapa banyak teman-teman itu belajar gitu. Mungkin belajarnya sudah sangat di-push, tapi ternyata mungkin belum mampu gitu ya, masih butuh melatih untuk mengelola diri sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini nih. Nah, tadi mungkin sudah ada gitu ya, mau tahu, oh tes psikologi. Tapi tes psikologi itu apa sih gitu? Jenisnya apa aja sih? Nah, sebenarnya pada umumnya itu tes psikologi itu ada 2 ya. Ada tes IQ atau tes kecerdasan biasanya yang dikenal. Terus juga ada satu lagi tes kepribadian. Nah, 2 tes ini itu mengukur hal yang sangat berbeda. Di tes IQ yang diukur itu adalah bagaimana seseorang gitu ya, cara berpikirnya itu seperti apa, cara menganalisisnya seperti apa. Sedangkan kalau di tes kepribadian yang dinilai adalah gimana kita merespon suatu situasi, apakah ketika merespon itu bagaimana juga ekspresi emosi yang kita keluarkan, terus gimana juga cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Apakah kita tipikal yang cenderung menutup diri atau bahkan malah sangat terbuka gitu dengan sosialnya. Ini sangat berbeda gitu ya, karena yang diukur berbeda, tentunya juga akan ada perbedaan juga dalam pengerjaan. Nah, makanya saat tes itu pasti harus diperhatikan banget gitu. Instruksinya apa gitu. Karena kalau di tes IQ biasanya itu mengarah pada jawaban itu harus tepat, terus juga cepat karena akan ada aturan waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau di kepribadian itu agak lebih longgar, waktunya tidak ada, tapi biasanya ada rentang waktu tertentu. Biasanya orang-orang dalam waktu misalnya sejam sudah selesai atau 2 jam sudah selesai kayak gitu. Tidak terlalu lama. Dan juga arah menjawabnya itu tidak ada yang benar atau tidak ada yang salah, karena memang setiap kepribadian itu harus dicari match-nya dengan satu situasi tertentu gitu. Nah, kenapa dua tes ini penting gitu ya? Karena memang di lingkungan seperti Unhan itu kemampuan aja nggak cukup. Memang harus didukung dengan kepribadian yang cenderung stabil dan juga itu bisa diandalkan.
Makanya nanti jangan sampai abai gitu ya sama instruksi yang diberikan gitu. Kalau memang disuruh untuk mengerjakan dalam rentang waktu tertentu, nah itu harus kita akalin gitu ya, gimana mengoptimalisasi waktu yang ada gitu. Atau mungkin juga agak lebih longgar, tapi juga tidak perlu, kalau di kepribadian itu malah harusnya menjawabnya lebih jujur gitu. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, kita lanjutkan nih. Karena ada 2 jenis, kita masuk dulu ke tes IQ. Oke, nah ini tes IQ. Memang tes IQ mengukur gimana cara berpikir. Biasanya diukur itu dalam tes kecerdasan, mungkin teman-teman juga sudah, kalau misalnya ada yang udah pernah tes IQ gitu ya, biasanya itu yang dicari adalah, yang diukur adalah kayak penalaran verbal gitu ya, penalaran numerik, penalaran visual spasial gitu. Nah, yang diukur itu penalaran-penalaran yang kayak gitu itu sebenarnya pengen tahu nih, para asesor tuh pengen tahu, dari pihak UNAN pengen tahu, peserta ini cepat nggak dalam memahami informasi. Nah, informasi yang seperti apa mereka cepat? Apakah secara verbal, kata-kata, atau mungkin numerik, atau berupa angka, atau mungkin malah visual spasial, berupa visual gitu ya, atau pola atau gambar. Nah, ketika dia dikasih informasi, dia bisa nggak analisis si informasi ini? Itu dari tes IQ itu sebenarnya pengen mengungkap itu. Terus juga dari jawaban-jawaban yang diberikan atau ketika pengerjaannya gitu ya, dia konsisten nggak mengerjakan dalam rentang waktu tertentu gitu, cepat atau enggak gitu. Apakah bisa mengoptimalisasi waktu yang ada atau tidak gitu, atau malah cenderung lambat menyelesaikan tugasnya. Gitu. Jadi makanya ketika kita tes gitu ya, latihan soal itu sebenarnya penting ya gitu, tapi jangan lupa kita juga harus melatih si kecepatan tadi, makanya harus fokus juga gitu ya, konsentrasi ketika mengerjakan tes. Oke, itu kalau tes IQ. Jadi memang arahnya adalah harus akurat, terus jawabannya logis, dan juga kalau bisa kita optimalisasi waktunya tadi. Berbeda untuk tes selanjutnya, untuk tes kepribadian gitu ya. Nah, kalau di tes kepribadian ini malah yang diminta itu adalah jawaban respon secara jujur gitu, tidak ada benar atau salah. Yang dinilai sebenarnya di tes kepribadian adalah inkonsistensi jawaban gitu. Jadi malah kalau misalnya teman-teman itu menjawabnya kayak maksa banget gitu ya, pengen ideal, karena mungkin udah tahu ya, Unhan butuh peserta atau mahasiswa yang punya jiwa kepemimpinan tinggi. Terus kan kita akan meralang-ralang, ini kayaknya untuk mengukur, ini tahu nih, ini buat tahu apakah si peserta ini punya leadership yang bagus atau enggak, sehingga maksa. Nah, malah sebenarnya ketika kita maksa atau mungkin tidak jujur dengan kondisi diri sendiri, itu akan ketahuan sama asesornya. Makanya inti dari tes kepribadian, teman-teman harus menjawabnya dengan jujur, konsisten, karena ini tujuannya adalah untuk mengetahui sebenarnya kepribadian teman-teman itu cocok kebutuhan Unhan gitu ya. Misal, teman-teman sebenarnya aslinya introvert, maksudnya agak kaku kayak gitu ya, untuk membangun interaksi dengan orang lain kayak gitu. Tapi ketika tes malah dipaksakan seakan-akan ekstrovert. Ketika wawancara atau ketika tes di pusat itu akan kelihatan banget. Kemarin hasil psikotesnya dia ekstrovert, masa ketika wawancara mungkin kelihatan banget keagapan ketika ini ya di interview sama panitia kayak gitu. Ketika kegiatan yang di pusat kok kayaknya tidak menggambarkan si ekstrovert hasil psikotes kemarin. Nah, itu makanya penting banget untuk ngerjain secara jujur. Nah, nanti teman-teman itu akan dihadirkan juga instruksi yang berbeda ya ketika mengerjakan tes kepribadian. Ini saya punya contoh, ada 2 jenis tes kepribadian, ada yang A dan B. Nah, kalau yang A bisa kita lihat gitu ya, nanti akan ditampilkan beberapa pernyataan. Teman-teman itu diminta untuk memilih apakah pernyataan tersebut sesuai atau tidak dengan diri teman-teman. Kita lihat di contohnya. Saya tetap tenang saat berada dalam tekanan. Teman-teman bisa pilih nih jawabannya.
apakah sangat sesuai, atau sesuai aja, atau tidak sesuai, atau sangat tidak sesuai malah. Itu silakan dipilih. Nanti akan berbeda lagi nih di tes kepribadian B. Malah di tes kepribadian B yang diminta itu nanti akan dihadirkan 2 pernyataan, pilih nih salah satu, mana di antara 2 itu. Misalnya yang dicontoh di sini, pilih yang paling sesuai gitu ya. A, saya lebih nyaman bekerja sendiri, atau pernyataan yang B, saya lebih nyaman bekerja dalam tim. Itu silakan dipilih. Tapi nanti di situ dia akan ada arahan gitu ya dari asesornya. Nanti akan bertemu misalnya pernyataan yang tidak atau sama sekali itu nggak menggambarkan diri teman-teman. Tetap harus dipilih mana yang paling mendekati. Jadi juga perlu diperhatikan gitu ya. Ini seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga mungkin udah ada juga yang udah latihan gitu ya. Teman-teman, ini adalah bagian dari tes kepribadian juga sebenarnya. Ini juga untuk melihat sebenarnya bagaimana cara kerja dari teman-teman ya. Ini adalah tes daya tahan kerja. Mungkin teman-teman udah tahu kayak mungkin udah ada yang latihan juga gitu ya, kayak tes Kraepelin, tes Pauli yang menjumlahkan 2 angka terdekat kayak gitu. Nah, tapi kami di profesi itu menyebutnya adalah tes koran. Memang tujuannya adalah untuk tahu nih orang ini bisa kerja dengan cepat atau tidak, tempo kerjanya seperti apa. Terus ketika diberikan tugas yang monoton, misalnya yang berulang-ulang, dia bisa nyelesain sampai akhir enggak gitu. Maksudnya energi dia bertahan nggak sampai akhir, sama teruskah dari awal sampai akhir atau malah berubah-ubah. Nah, itu mengetahui itu. Terus juga dia teliti nggak gitu, mungkin dari teman-teman ada yang udah pernah ketemu gitu ya, atau pernah mengerjakan juga, itu kan banyak angka gitu, itu cukup jarang ya kalau kita ngelihatnya gitu. Nah, dia teliti nggak untuk mengerjakan itu. Nah, itu jadi tuh tes koran itu untuk mengukur cara kerja tersebut. Hanya penting nih untuk memastikan instruksi yang disampaikan. Karena seperti ini, mungkin saya sedikit berbagi pengalaman ya. Ketika saya menjadi tester di salah satu institusi, kita sebut saja gitu ya, PLN. Gitu. Nah, setiap institusi itu mereka tuh punya unit pengembangan alat tes sendiri, unit asesmen sendiri. Karena kan ini memang mungkin salah satu kelemahan gitu ya, dari oknum-oknum ada yang sudah membocorkan tes psikologi itu soal-soalnya seperti apa, sehingga memang pengukuran jadinya ada beberapa yang kurang valid gitu ya jadinya. Nah, makanya setiap unit ini mereka mengembangkan alat tes sendiri. Walaupun sebenarnya tujuan alat tes itu tuh sama gitu ya. Dia sama-sama untuk mengukur kemampuan verbal, dia sama-sama buat mengukur kemampuan numerik gitu. Tetapi soalnya pasti akan berbeda dengan tes psikologi pada umumnya mungkin ditemukan kayak gitu. Karena yang diminta itu adalah, yang diukur itu adalah kemampuannya gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sudah latihan, mungkin udah sampai hafal gitu jawaban tesnya gitu ya, cobalah untuk melatih kemampuannya gitu, bukan menghafal jawaban. Karena kita tidak menutup kemungkinan unit pengembangan alat tesnya itu akan mengembangkan soal-soal sendiri gitu. Jadi akan rugi banget kalau misalnya malah teman-teman terfokusnya menghafal jawaban, padahal nanti ya soalnya pasti akan berubah-ubah gitu ya. Sama seperti tes daya tahan kerja ini. Mungkin sekarang nggak ada yang latihan menjumlahkan 2 angka terdekat. Kita tidak menutup kemungkinan pengembangan alat tes itu bisa jadi nanti malah mengurangi 2 angka terdekat misalnya. Atau mengalihkan 2 angka terdekat. Atau malah membagi gitu ya. Terus sekarang mungkin teman-teman udah ada juga yang diajarin gitu. Kita menjumlahkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa nanti alat tes bisa jadi yang dikembangkan adalah dari mungkin menjumlahkan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi yang dilatih itu adalah kemampuannya. Apakah kita bisa mengerjakan suatu hal itu dengan cepat, dengan tepat, gitu ya. Kita kalau misalnya tugas berulang-ulang, energinya bertahan apa enggak. Nah, itulah yang harus dilatih sebenarnya, kemampuannya, bukan jawabannya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, dari tes-tes itu sebenarnya apa aja sih Kak yang dinilai gitu ya, aspek-aspek kepribadiannya. Nah, dari kami sudah merangkum gitu ya, ada 3 poin utama aspek yang dinilai gitu. Pastinya kemampuan berpikir, karena itu memang Unhan gitu ya, minimal skor IQ 120. Nah, gitu. Nah, di sini memang diharapkan nanti akan ada aspek-aspek seperti daya analisis gitu ya, terus seperti yang tadi saya singgung, pemahaman si peserta ini secara verbal seperti apa, numerik seperti apa, dan spasial seperti apa. Terus juga ada aspek yang kedua itu sikap kerja. Jadi memang untuk mengetahui apakah si peserta ini orangnya teliti atau enggak, kerjanya sistematis atau enggak, gitu. Terus yang pasti tadi karena juga menggunakan tes kepribadian, tentunya kepribadian dicari juga dong. Nah, mungkin yang paling di-highlight adalah kepemimpinan gitu ya, karena kan dari cerita Karyanti juga kalau saya walaupun perempuan gitu ya tetap ada situasi yang ngatur adik-adik gitu ya, mengarahkan adik-adik. Nah, berarti kan di situ dituntut memang punya jiwa leadership gitu ya, karena kan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama. Terus juga stabilitas emosi. Nah, dari cerita Karyanti kan tuh banyak banget ya kegiatan yang sampai kayak istirahat tuh waktu makan gitu. Pokoknya full, nggak ada jam kosong kayak gitu. Makanya dengan step yang seperti itu ya gitu. Kegiatannya tek gitu. Nah, ini masih bisa nggak untuk merespon suatu situasi itu dengan tenang atau tidak. Nah, itu makanya stabilitas emosi diperlukan. Oke, selanjutnya. Nah, kepribadian seperti apa sih Kak yang diharapkan ada di kadet Unhan gitu ya. Dari cerita Karyanti tadi mungkin juga sudah terbayang gitu. Nah, ini mungkin aku simpulkan. Yang tentu pasti yang diharapkan adalah orang-orang yang disiplin dan terstruktur. Terus orang yang bisa tahan terhadap tekanan, ya, bisa kuat untuk bekerja dalam tim, punya rasa tanggung jawab tinggi, dan juga stabil secara emosi. Tapi dari ini tuh sebenarnya Unhan bukan cuma butuh orang yang pinter aja. Nah, IQ itu hanya mendukung kita lebih cepat memahami situasi, lebih cepat untuk juga merespon gitu ya, merespon dengan ada proses filtering juga dari situasi tersebut. Tapi malah yang diharapkan juga adalah orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang bisa berkembang, dan juga orang-orang yang bisa merespon dengan tenang dalam situasi yang tidak mudah. Nah, selanjutnya, ketika tes psikologi malah sebenarnya kebanyakan peserta melakukan beberapa kesalahan umum ini gitu ya. Mungkin udah latihan gitu ya, pengen terlihat sempurna sehingga menjawabnya tidak jujur, memaksakan biar jawabannya jadi ideal gitu ya. Nah, ketika itu akan terlihat polanya ternyata tidak konsisten, itu akan terketahui asesornya. Bahkan juga mungkin karena terlalu overthinking, akibatnya panik gitu ya, ketika menjawab gitu di proses tes psikologinya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa loh untuk melakukan persiapan ini. Gitu. Apa aja nih Kak persiapannya? Nah, persiapannya itu ada 3 poin ya. Yang pertama, nah pastinya harus siap secara akademik. Nanti teman-teman bisa nih untuk melatih kayak kecepatan dan ketepatan itu mungkin dengan latihan terstruktur. Jadi teman-teman bisa membuat suatu simulasi ujian yang sesungguhnya gitu ya. Misalnya mengerjakan beberapa soal dalam rentang waktu tertentu gitu kan, nanti kan ketahuan ternyata kok waktunya masih lewat, berarti aku masih harus bisa mengoptimalkan lagi nih waktu yang ada gitu yang sudah di set tadi gitu. Karena dengan simulasi itu sebenarnya kita jadi tahu ya kelemahan kita seperti apa, jadi kita juga tahu untuk memperbaikinya seperti apa. Tetapi teman-teman harus waspada ketika nanti persiapan secara akademik, mungkin poin-poinnya jangan terlalu lama gitu ya di satu soal, karena kita fokus untuk bisa semua soal kita bisa mengerjakan dalam rentang waktu yang terbatas.
gitu. Jadi kalau misalnya 3 sampai 5 detik misalnya udah mulai bengong dengan satu soal itu, kita skip dulu. Nah, kan di tes itu kan bisa ditandain gitu ya, tandain dulu, nanti ketika waktu sudah masih tersedia itu bisa balik lagi ke soal yang udah ditandain tadi sebelumnya. Nah, terus jangan sampai kita respon panik ya. Panik itu sebenarnya wajar ya, deg-degan. Tapi respon panik itu perlu banget untuk dikendalikan. Jangan sampai nanti malah gara-gara saking paniknya buyar gitu. Padahal sebenarnya kita mampu untuk mengerjakan itu, tapi karena dialihkan oleh panik tadi, akibatnya ketinggalan kayak gitu, keteteran. Terus juga jangan karena terlalu sibuk gitu ya, latihan terus, jadi kita tidak jaga energi. Cukup tidur itu sangat butuh gitu ya. Jangan sampai nanti malah penurunan berat badan gitu gara-gara saking menyiapkan secara akademik. Karena yang penting itu adalah kita juga harus stabil gitu ya energinya, gimana kita mengelola energi kita, mulai dari tadi latihan, terus nanti persiapan apalagi, baru nanti mencapai titik di hari H ujian gitu. Oke, selanjutnya nah ini juga penting nih, siap secara mental. Nah, mungkin teman-teman sering gitu ya kepikiran kayak kata-kata, memang kita lebih sering negatif self-talk gitu ya, sering kepikiran kata-kata nanti kalau aku gagal gimana ya, kayaknya teman-teman aku udah lebih siap deh dari aku gitu. Terus ada juga mungkin kata-kata yang kayak memaksakan, pokoknya aku tidak boleh melakukan kesalahan. Kadang kata-kata kayak gitu tuh makin bikin pressure gitu ya ke kita. Sebenarnya kata-kata itu tuh muncul, kalau munculnya sih sebenarnya wajar. Tapi bagaimana itu akan tetap bertahan di otak atau mungkin pun hilang, itu adalah kendali dari teman-teman masing-masing ya. Jadi jangan sampai malah didominasi gitu pikirannya oleh pikiran-pikiran negatif tadi gitu. Karena gini, secara psikologis waktu kita ngerasa cemas gitu ya, fokus tuh akan mudah untuk menyempit gitu. Nafas kita jadi lebih pendek, pikiran kita tuh udah tidak sefleksibel ketika kita situasi yang tidak cemas tadi gitu. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita tidak cemas mengerjakan si soal ini, itu tuh sebenarnya mampu. Tapi ternyata waktu kita lagi cemas, kok tiba-tiba seakan-akan kemampuannya itu menurun. Nah itu, makanya kondisi cemas itu perlu untuk dikendalikan. Karena kesan yang ditimbulkan, kesan penurunan kemampuan itu karena memang kita belum mengkondisikan isi pikiran kita gitu. Mental itu sebenarnya bukan berarti teman-teman tuh nggak gugup ya. Gugup itu malah sebenarnya normal. Itu tanda bahwa teman-teman merasa aku itu bertanggung jawab loh dengan ujian ini gitu. Aku emang pengen masuk Unhan, aku pengen bisa menyelesaikan ujian ini dengan baik kayak gitu. Tapi yang terpenting teman-teman harus bisa tetap berpikir jernih gitu ya, berusaha mengendalikan pikiran yang negatif tadi di tengah situasi yang rasa cemas yang kita rasakan. Terus gimana Kak untuk bisa biar aku tuh nggak berpikir negatif terus? Nah, ini yang bisa dilakukan. Untuk slide selanjutnya. Oke. Nah, mungkin yang pertama teman-teman bisa nih untuk mengelola self-talk-nya ya. Mungkin selama ini muncul kata-kata negatif. Ya. Nah, ini bisa dikendalikan. Untuk kalau misalnya memaksakan kata positif, mungkin takutnya agak over pede gitu ya. Jadi kita fokus saja ke kalimat yang present gitu, atau mungkin yang sudah dilakukan. Daripada aku nggak bisa, nanti aku gagal. Itu kata-katanya bisa, oke, sekarang lagi hari ujian, kan kemarin aku sudah latihan, aku sudah persiapan. Berarti yang aku lakukan sekarang adalah sama dengan yang aku latih kemarin. Nah, jadi kata-katanya cenderung netral dan tidak memberi kepanikan tersendiri lah. Terus teman-teman jangan sampai terjebak dengan perfeksionisme. Karena yang penting itu adalah stabil gitu ya, jawabannya konsisten daripada nanti memaksakan untuk jawaban itu harus sempurna. Terus yang ketiga, teman-teman, nah ini kebiasaan. Kadang
ada mungkin gitu ya beberapa rekannya yang kamu udah bahas ini belum? Aku udah bahas ini loh kemarin ini. Jika teman-temannya, rekan-rekannya teman-teman itu ada kecenderungan kayak gitu, itu boleh banget untuk di-mute dulu chat WA dari teman-temannya itu. Paling enggak kita untuk meminimalisir dulu nih untuk menghabiskan energi kepada orang lain. Jadi karena kalau kita semakin fokus dengan orang lain, energi yang udah kita manage tadi itu malah gampang terkuras. Padahal sebenarnya kita butuh energi ya untuk bisa menyelesaikan si tes ini sampai akhir gitu, sesuai dengan persiapan yang udah kita lakukan. Oke. Terus juga nih yang terakhir, hati-hati dengan overthinking sebelum hari H. Karena kalau misalnya kita udah terlalu banyak nih mikir yang negatif-negatif ya, membayangkan hal-hal buruk gitu ya, itu juga mengambil energi kita. Jadi gampang lelah nanti waktu mengerjakan si tesnya. Jadi kalau misalnya nanti di hari H, teman-teman jantung berdebar lebih cepat gitu ya, itu normal. Nah, teman-teman bisa mungkin ambil nafas dulu, senang jari dulu gitu ya, pokoknya bantu tubuhnya untuk merasa tetap kembali stabil gitu. Karena di seleksi ini tuh bukan cuma ngelihat siapa yang pintar aja gitu, tapi siapa yang bisa stabil dan bisa mengelola dirinya gitu ya di bawah tekanan gitu. Karena memang performa terbaik itu kan memang muncul kalau misalnya kita punya pikiran yang bisa kita kendalikan. Oke, ini strategi yang ketiga. Nah, ini dia, persiapan, kita harus siap strategi hari H. Mungkin teman-teman bisa nih untuk dimulai, harus siap lebih awal gitu ya, di depan layar. Terus juga yang tadi, handphonenya di-mute aja, atau diarsipkan biar nggak ada notif-notif gitu ya. Jauhkan jangkauan handphone ini dari dekat kita, kalau misalnya itu atau mungkin dari kontak-kontak tertentu, nah itu diarsipkan saja dulu sampai nanti selesai tesnya gitu. Terus nanti ketika tes, teman-teman bisa nih mulai dulu dari soal-soal yang mudah, terus nanti lanjut lagi ke yang tingkatnya middle, terus baru nanti ke tingkat yang susah, yang hard gitu. Penting banget ketika hari H fokus aja sama diri sendiri, karena kita sudah mempersiapkan diri gitu ya menghadapi ujian tadi. Oke. Nah ini mungkin yang bisa aku rangkum selanjutnya. Oke, nah ini ya kalau untuk tes IQ rangkumannya adalah nanti teman-teman perlu ya untuk memahami mengerjakan tes itu sesuai dengan instruksi, dengerin banget instruksinya apa, terus juga nanti silahkan dipilih jawaban yang akurat dan juga logis, dan pasti juga optimalisasi waktu yang sebenarnya waktunya nggak akan dikasih tahu gitu ya, tapi kita aja yang ngira-ngira, oh pokoknya aku tidak boleh terlalu berlama-lama di satu waktu, di satu soal gitu. Jadi kita usahakan untuk bisa memahami semua, bisa kebaca gitu lah soal-soal yang lainnya gitu. Jadi jangan menghafal jawaban gitu ya, mungkin udah ada yang latihan, tapi cobalah untuk melatih cara berpikir. Sedangkan selanjutnya untuk tes kepribadian, selanjutnya, nah sedangkan kalau untuk tes kepribadian kuncinya adalah harus konsisten memberi jawaban gitu ya. Teman-teman juga harus jujur dan juga motivasinya yang realistis aja, tidak perlu muluk-muluk gitu ya. Tidak perlu memaksakan untuk terlihat sempurna, malah untuk menjadi autentik itu lebih indah. Oke. Nah, sebelum itu aku mungkin mau menyimpulkan dulu gitu ya. Tadi dari Kak Rianti ada bahasan bahwa Kak Rianti ternyata juga belum dapat kesempatan untuk yang SNMPTN gitu ya. Yang teman-teman juga sekarang lagi mungkin ada yang merasa gagal atau gimana, merasa rendah gitu ya. Aku mungkin ingin memberi pandangan juga gitu. Nah, teman-teman tidak perlu merasa gimana-gimana gitu ya, karena akan banyak kesempatan-kesempatan lain gitu. Nah, point of view dari aku mungkin seperti ini. Yang penting itu adalah teman-teman
punya kesadaran untuk, oh iya, berarti kalau memang aku belum mendapat kesempatan di tempat yang A, aku akan cari kesempatan yang B, C, D, E, F, G, kayak gitu. Masih banyak kesempatan-kesempatan lain untuk teman-teman bisa lanjut pendidikan, gitu. Yang penting itu adalah kita sadar untuk tidak stuck di tempat, di kesedihan kita, gitu. Nah, cuma di situasi sedih itu sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Kita tidak boleh denial dengan perasaan sedih itu, dinikmati saja. Oh ya, mungkin aku belum layak untuk bisa mendapatkan kesempatan di sini gitu, berkuliahnya dari jalur ini kayak gitu. Itu tidak apa-apa. Sedihnya cukup paling lama 2 hari saja. Nah, setelah itu teman-teman harus fokus lagi untuk pengembangan diri, seperti yang Kak Arianti tadi gitu kan. Oke, aku menerima dengan situasi ini dan aku mengembangkan keterampilan, lalu aku cari kesempatan lain. Gitu. Jadi jangan sampai hanya karena satu kesempatan belum didapatkan, terus kita tidak mau gitu untuk mencoba kesempatan-kesempatan lain. Gitu. Oke, sebelum ditutup, nah ini dari kami, dari Pusat Psikotes, kami itu punya layanan simulasi tes psikologi Unhan. Jadi nanti di sini memang layanannya akan memberikan gambaran mengenai struktur dan jenis tes psikologi yang umum digunakan pada proses seleksi. Gitu. Nanti teman-teman akan menemukan, akan diberikan gitu ya beberapa bentuk tes psikologi, dan layanannya itu bukan cuma hanya mendapatkan pengalaman mengerjakannya saja, tapi teman-teman juga bisa dapat nih laporan hasil psikotes lengkapnya seperti apa. Terus nanti akan ada 2 kali sesi konseling bersama saya dan juga tim. Dan selama sesi konseling memang diharapkan teman-teman jadinya tahu nih gitu ya, oh ternyata ada beberapa aspek mungkin yang aku tuh masih belum. Nah jadi itu kan masih bisa kita latih gitu ya, mengembangkan kemampuan itu gitu dalam sisa waktu yang ada. Nah biasanya program ini itu biayanya sekitar 750, tetapi khusus untuk teman-teman peserta webinar biayanya hanya 650. Oke. Mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Yang ngebos. Nah, itu juga bisa dideteksi tuh dari tes psikologi. Karena memang mungkin ada kombinasi beberapa hal ya, ini orangnya disiplin, bertanggung jawab atau tidak gitu. Dia bisa nggak membangun hubungan dengan orang lain atau malah cenderung tertutup, nggak mau berteman misalnya, itu juga bisa dites melalui tes psikologi. Itulah aspek-aspek yang dinilai gitu. Jadi memang yang ditekankan adalah stabilitas emosinya seperti apa, konsistensi perilakunya seperti apa. Jadi yang dibutuhkan adalah individu yang tidak mudah panik gitu ya, masih bisa mengambil keputusan di situasi yang mungkin gerasak-gerusuk, nah bisa tetap tenang dan juga bisa diandalkan. Mungkin itu Bapak penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Kak Nabila. Seperti Kak Arianti tadi ya, dia dapat 2, nanti Kak Nabila 1 lagi nih. Oke, izin bertanya Kak, untuk tes psikolog itu subtesnya apa aja sudah ya, dan harus pelajari apa saja. Nah, bagaimana cara menjadi pribadi yang disiplin? Bagaimana cara mengubah mindset lebih visioner gitu ya? Dan apa rahasia memiliki IQ 120? Itu aja Kak. Oke, baik, saya ulangi sekali lagi. Karena tadi ada miskomunikasi. Untuk Kak Nabila, sekali lagi untuk Kak Nabila ya. Tadi sudah saja. Nah, izin bagaimana cara menjadi pribadi yang disiplin dan bagaimana mengubah mindset menjadi lebih visioner. Serta apa rahasia memiliki IQ 120? Oke, waduh, pertanyaannya selalu ini ya, banyak gitu ya Pak ya, bertingkat malahan. Oke, mungkin saya jawab satu-satu dulu ya teman-teman.
Nah, gimana sih untuk jadi disiplin dan punya pandangan visioner? Nah, karena ini adalah lingkupnya perilaku gitu ya. Perilaku itu ada cara berpikir, cara merasa, dan cara kita bertindak. Jadi itu tidak bisa hanya dalam, 2 hari latihan, kita bisa jadi orang yang visioner. Enggak gitu. Jadi butuh latihan-latihan mengembangkan perilaku-perilaku tertentu gitu ya. Itu memang sudah dicicil dari sebelum-sebelumnya. Oke, kalau untuk disiplin itu sendiri, sebenarnya itu bisa dimulai dari hal-hal kecil ya teman-teman ya, gitu. Tidak perlu harus langsung, harus merapikan sesuatu hal yang besar gitu, tidak. Mulai saja dari mungkin bangun tepat waktu dulu, setelah bangun pagi, apa aja nih kegiatannya. Jadi kita terbiasa untuk mengerjakan suatunya terstruktur. Habis bangun pagi, pokoknya kasurnya harus rapi gitu ya. Terus kalau misalnya ada tugas, aku tidak akan menunda-nunda, selagi ada waktu untuk ngerjainnya, ya aku kerjain dulu gitu sampai selesai, nanti baru setelah itu aku main handphone, misalnya baru scroll TikTok gitu. Jadi konsistensi dari hal-hal kecil itu malah sebenarnya bisa mengembangkan kemampuan kita atau perilaku disiplin itu tadi ya. Jadi bukan lebih ke intensitas tapi konsistensi gitu. Kegiatan yang berulang-ulang tapi itu selalu kita lakukan, nah itu bisa mengembangkan perilaku disiplin tadi. Terus yang kedua, gimana sih cara membangun mindset visioner asih? Nah, ini biasanya bisa kita mulai dari gitu ya, punya tujuan yang jelas dulu. Sesederhana mungkin hal-hal, hari ini aku mau apa, mau kegiatannya apa. Nah, itu harus jelas dulu, jangan sampai kayak ya udahlah apa yang akan terjadi terjadilah. Nah, itu malah tidak menggambarkan untuk membangun mindset visioner gitu. Dan juga kalau misalnya mau bertindak, itu selalu memikirkan dampak jangka panjang. Kira-kira kalau aku ambil keputusan seperti ini, apa yang akan terjadi di lingkungan sekitar? Apa yang akan terjadi kepada diriku, baru aku ngambil keputusan. Terus juga tidak hanya fokus di hari ini aja, tapi juga arah ke depan. Tapi batas arah ke depan ini jangan sampai udah sampai masa pensiun udah tahu nanti mau di mana, nanti aku pensiun di Jogja, itu kan kejauhan gitu ya teman-teman. Kan ini masih tahapannya setelah ini aku akan kuliah kayak gitu ya, kuliah di Unhan. Nah, jadi visionernya berarti kira-kira setelah tamat Unhan aku akan berkarir seperti ini. Sampai situ aja dulu gitu. Nggak perlu sampai nanti masa pensiunnya umur 60 nanti aku akan kegiatannya apa. Nah, itu kejauhan gitu. Jadi perlu juga dibatasi. Jadi yang penting itu adalah apa yang sudah saya lakukan sekarang gitu. Terus, pertanyaan yang ketiga nih ya Pak, rahasia IQ 120. Nah, sebenarnya IQ itu sendiri nggak bisa diinstankan ya teman-teman. Secara teoritik, kemampuan kita berpikir itu ada dua, ada yang bawaan, ada yang hasil belajar. Ini biasanya mungkin ada yang udah tes gitu, awalnya aku cuma 10, setelah itu bisa jadi 115. Itu biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan belajar kita. Belajar itu bukan cuma belajar ini ya, belajar LKS, buku, pelajaran, enggak itu aja. Tapi belajar di keseharian, gimana kita nyelesain masalah sehari-hari, gimana kita bisa menganalisis kenapa ya kok bisa kejadian seperti ini, misalnya di RT saya kenapa ini ya. Nah, itu kemampuan analisisnya. Jadi sehari-hari itu sebenarnya kita belajar konteksnya. Jadi tidak hanya di dalam kelas yang belajar itu. Nah, makanya teman-teman bisa nih melatih cara berpikirnya. Bagaimana nih, apakah biasanya menyelesaikan masalah itu selalu tanya-tanya ke orang dulu, ini nih apa jawabannya nih? Ini nih apa jawabannya? Nah, coba dulu mungkin untuk kita cari tahu dulu sendiri. Dengan masalah aku seperti ini, berarti kira-kira aku bisa melakukan apa? Terus juga membiasakan untuk menganalisis segala sesuatu gitu ya. Memang juga ini mungkin agak beban ya untuk anak-anak zaman sekarang membaca. Nah, membaca ini malah sebenarnya akan membantu kita nih, terutama kemampuan verbal. Kita jadi kaya kosakata. Dari membaca itu kan kita jadi banyak belajar hal baru gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk bisa meningkatkan kemampuan tadi gitu. Apalagi batasannya adalah patokannya adalah skor IQ. Gitu. Jadi sebenarnya yang penting IQ itu hanya membantu kita lebih cepat merespon, lebih cepat memproses informasi, lebih cepat dan tepat mengambil keputusan. Tapi yang paling penting adalah juga kestabilan dalam secara kepribadian gitu, sikapnya gitu.
Mungkin itu Bapak penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Kak Nabila, super sekali. Sekarang kita akan balik ke kalian ya. Tadi ada pertanyaan juga terkait dengan Kak, tolong di-share keseharian nanti ketika di Unhan itu akan seperti apa? Apakah di asrama, kemudian apakah seperti TNI, kehidupannya seperti apa? Monggo silakan kalian. Oke. Untuk keseharian di Unhan, itu sebenarnya yang tadi aku bilang, sebenarnya kita tuh udah diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kita tuh bangun tidur pukul 4.00, setelah itu kita ibadah saat kayak belum azan ya. Oh, jam 4 bangun. Habis itu jam 4.30 kita turun ke bawah, itu kita olahraga pagi dulu. Jadi biasanya kita senam pagi, terus lari pagi. Setelah itu kita balik ke mes, terus ibadah pagi. Terus habis itu makan pagi. Jadi kalau makan pagi biasanya nggak bareng, biasanya kita di kamar masing-masing. Tuh, habis makan pagi, selanjutnya kita melakukan keberangkatan ke Unhan. Biasanya tuh ya kita bareng gitu. Jadi apel keberangkatan dulu, jadi apel keberangkatan sampai Unhan kita apel pagi jam 7. Habis itu kita masuk kelas jam 7.30. 9.40 tuh kita istirahat pertama, makan snack sampai jam 10. Jam 10 belajar lagi sampai jam 12. Jam 12 kita keluar, kita apel siang namanya. Jadi apel siang untuk persiapan makan siang. Makan siang, setelah pelaksanaan makan siang, terus sholat berjamaah di masjid. Setelah itu kita masuk ke kelas lagi. Bisa masuk kelas sampai 16.40, masih kelas. Habis itu kepulangan, habis kepulangan ke mes, pembersihan, habis itu waktu belajar malam sampai jam 9, jam 9 kita apel malam, jadi jam 9 apel malam, lanjut belajar, habis itu menyesuaikan mau belajar sampai jam berapa, baru tidur lagi, jam 4 bangun lagi. Jadi emang full banget, jadi kalau dihitung itu apelnya, ada apel keberangkatan, apel pagi, apel siang, apel kepulangan, apel malam. Jadi sehari itu kita bisa 5 kali apel. Kayak gitu. Oke, terima kasih kalian. Jadi tadi yang seperti yang dijelaskan ya, bahwa rekan-rekan ketika lulus dari Unhan itu menjadi TNI, gitu ya. Sehingga mau nggak mau Anda semua juga dipersiapkan menjadi TNI dengan pola-pola seperti yang biasanya. Artinya ketika di akmil itu seperti apa, dipersiapkannya, ya Anda juga akan dipersiapkan seperti itu. Jadi kedisiplinan, pola makan, pola tidur, dan segala macam itu sama. Jadi jangan harapkan pagi-pagi ketika bangun bisa scroll TikTok, gitu ya. Bisa macam-macam itu jangan diharap seperti itu. Artinya Anda harus siap dengan pola yang akan ditanamkan kepada Anda nantinya. Nah, itu harus dipahami mulai sekarang sehingga kita harus siap bahwa memang kedisiplinan itu penting, kemudian kepatuhan peraturan itu penting, seperti itu. Kita tidak bisa lagi sebebas yang sebelumnya, gitu ya. Nah, kita nggak boleh megang HP soalnya Kak. Nggak boleh megang HP, kan apalagi bagi orang-orang tertentu. Nggak boleh megang HP. Berat banget. Kecuali Sabtu Minggu. Kan ada jamnya tertentu Kak Rianti. Iya, jadi kalau pembagian HP itu biasanya di jam pesiar, biasanya dari jam 9 sampai 9 pagi sampai jam 7 malam biasanya. Itu baru itu aja setiap Sabtu Minggu. Yang lainnya kita nggak ada megang HP. Tapi tenang, laptopnya kita dapat pembagian laptop. Siap, mantap sekali. Nah, berarti teman-teman bisa bayangkan ya, kalau teman Anda ada yang di chat Minggu gitu, jam 7 malam udah nggak bisa jawab, baru dijawab besoknya Sabtu depan, itu berarti dia teman-teman Unhan itu. karena sudah nggak mungkin kan untuk menjawab di keseharian. Jadi maklumi saja itu Anda kehilangan hak untuk apa istilahnya chat-chatan scroll TikTok dan segala macamnya. Tapi nggak apa, itu sepadan dengan pengorbanan yang akan Anda dapatkan nanti. Gitu ya, Arinda ya. Oh iya, ada pertanyaan lagi Kak Rianti. Di sini ada yang nanya nih, wawancara mental ideologi itu seperti apa sih Kak Rianti? Jadi kalau misal wawancara mental ideologi itu biasanya untuk nama itu lead pers Kak, Pak, namanya itu penelitian personil untuk mendeteksi apakah kita tuh ada sifat-sifat radikal. Nah biasanya tuh metodologi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tes tulis, jadi itu biasanya pertanyaan tentang diri kamu sendiri, terus dikasih study case, biasanya kayak tentang G30 SPKI, terus tentang toleransi beragama,
terus tentang kehidupan kamu, pergaulan kamu. Nah, itu biasanya dipasin lagi di wawancara. Wawancara tuh biasanya biasa dikasih study case. Misal kalian dalam kehidupan beragamanya seperti apa. Kalau misalnya ada agama lain yang merayakan hari Natal, apakah kalian mengucapkan atau enggak? Atau ketika misalkan ada teman kalian yang beda agama, terus dia membutuhkan bantuan atau bantuan transfusi darah, kira-kira kamu mau tetap bantuin atau enggak? Biasanya tuh ngecek tentang mental ideologi, tentang wawasan kebangsaan. Biasanya di tes-tesnya tuh di situ, Kak. Oke, terima kasih Kak Yanti. Oke, karena waktunya juga mepet ya, nanti saya akan jawab 1 atau 2 pertanyaan saja, tapi saya bantu jawab untuk yang persoalan TKD ya. Jadi untuk Iya, ini banyak nih yang banyak TKD ini banyak banget yang banyak ini. Gitu. Nah, kalau TKD setahu saya dan atau mungkin informasinya Kak Rianti itu, apakah TKD ini baru dilaksanakan tahun ini dan tahun sebelumnya atau sudah sejak awal ada TKD itu Kak Rianti? Yang PKN ya? Jadi untuk sistem TKD ini baru dilaksanakan ini pada tahun ini. Jadi bahkan panda penerimaan yang per daerah itu baru tahun ini. Jadi ini merupakan ya konsep atau sistem baru gitu. Kami juga mendapat arahan langsung dari Ketua PMB bahwa ini memang sistem baru untuk pemerataan gitu sebenarnya niatnya. Untuk pemerataan di daerah masing-masing. Jadi tidak selalu biasanya Unhan kayak banyaknya orang Jawa, banyak orang Jakarta. Jadi untuk menghindari hal tersebut dibuatlah penerimaan dari daerah masing-masing. Nah, untuk TKD-nya sendiri dilaksanakan di BKN masing-masing daerah. Jadi Unhan ini bekerja sama dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang biasanya menerima ASN untuk penyelenggaraan TKD. Nah, TKD sendiri sama sebenarnya seperti penerimaan CASN, Pak. Seperti ada TIU, TWK, dan TIU, TWK, sama TKP gitu ya. Ada 100 soal kalau nggak salah. Nah, tapi khusus Unhan itu lebih banyak di soal TIU atau tes intelijensia umum. Nah, itu kan biasanya sama kayak tes psikotes gitu kan, Kak Putri. Nah, itu biasanya. Dan dari penerimaan dan dari info yang aku tahu, itu bakal dibanyakin tuh lebih di soal TIU-nya. Tapi untuk sistemnya itu diserahkan ke BKN, jadi biasanya sama kayak penerimaan ASN tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rianti. Nah, ada lagi nih pertanyaan Kak Rianti. Jadi, apakah nanti cukup ada passing grade saja? Artinya passing grade itu misalkan kalau nilainya di atas 400, dia pasti akan lolos, atau dipakai sistem rankingan. Karena kalau sistem passing grade misalkan dari 1.000 orang yang melamar, ada 800 yang bagus, yang passing grade-nya tinggi, berarti 800 itu lolos semua. Atau kalau pakai sistem rankingan, dari 1.000 orang cuma akan diambil 500. Ya, mau kamu misalkan skor yang 430 atau 440, tapi tetap akan kalah kalau kamu di luar ranking 500 misalnya gitu. Atau seperti apa, kalian? Untuk informasi yang kami terima, Pak, dari panitia penerimaan, itu untuk tes TKD itu sistemnya rankingan. Jadi setiap daerah akan memiliki kuota masing-masing. Jadi akan di-ranking. Nah, sampai sekarang pun Unhan tidak mengumumkan adanya passing grade, karena sampai saat ini tidak ada sistem passing grade untuk sistem dari TKD ini sendiri. Namun waktu itu tuh tapi misalkan dari administrasi ke TKD-nya itu baru kalau misalkan memenuhi itu semua langsung di TKD-kan. Jadi kalau misalnya dari administrasi ke TKD itu memang tidak ada kuota. Selama si siswanya itu memenuhi syarat-syarat administrasi, maka langsung di TKD-kan. Namun pada saat TKD atau tes panda itu akan di-ranking oleh pihak panitia. Dan untuk kuota dari daerah masing-masing itu sampai sekarang kami juga belum mendapat gitu. Tapi pasti biasanya kuota per daerahnya itu akan berbeda-beda juga. Oke, baik, terima kasih. Berarti saya perlu perjelas ke teman-teman ya, yang banyak bertanya di pertanyaan, bahwa seperti yang tadi Kak Yanti pernah jelaskan, ini nanti akan ada rankingan, gitu ya, rankingan. Jadi kalau nilai Anda merasa misalkan 420 itu udah bagus, tapi ternyata ada 440 lebih yang banyak dibandingkan Anda, itu berarti Anda tetap akan kalah. Jadi Anda fokusnya adalah sebaik mungkin, sebagus mungkin mengerjakan TKD-nya. Jangan cukup berpuas diri kalau misalnya sudah 430 atau 440, jangan. Tapi sebaik mungkin dan sekuat mungkin. Karena di sana juga nanti ada tes kepribadian, kalau nggak salah ya, Kak Rianti, di mana itu nilainya
ada grade-nya ada 5, 4, 3, 2, 1. Jadi misalkan nilai yang paling benar, karena kan kalau kepribadian kan tidak bisa dinilai murni 100% benar dan salah ya. Jadi 5 itu yang terbaik jawabannya, 4 itu yang agak lebih baik, 3 itu yang tengah-tengah, 2, 1 dan 1 yang paling kurang jawabannya. Sehingga rekan-rekan harus mencoba untuk menilai jawaban yang paling bagus itu yang mana, yang paling benar itu yang mana. Gitu ya. Nah, ada porsi-porsi seperti itu. Tapi kembali lagi seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Rianti bahwa tes TU itu mempunyai porsi yang cukup besar penilaiannya. Ini yang kalian harus pahami. Dan kabar gembiranya itu bagi peserta yang webinar ini nanti akan kita share link untuk mencoba tryout ya, tryout TKD. Nanti kita akan tryout TKD yang versi middle ya, jadi bukan versi full-nya. Kalau versi full-nya kita ada, tapi nanti akan berbayar. Kalau yang versi middle ada 85 soal. Ya cukup lumayan lah ya, cuma 15 soal lagi sebelum yang paling bagusnya. Nanti kalian bisa mencobanya, nanti akan di-share link-nya oleh Kak Nanda. Minimal kalian bisa mencoba, oh ternyata tryout TKD itu seperti ini. Itu yang versi pakai komputer gitu ya, berarti ya, artinya pakai laptop gadget gitu. Itu bisa. Minimal teman-teman bisa merasakan. Kalau merasa belum puas karena saya ingin mencoba yang lebih banyak, dan itu memang saya anjurkan. Dan jangan cuma mencoba itu cuma sekali, jangan. Karena bisa berkali-kali, semakin banyak semakin bagus. Itu kan bisa mencoba, ada paketnya nanti yang Mbak Nanda akan share. Jadi nanti akan di-share link-nya, kalian bisa mendaftar secara manual di situ, mendaftar, masuk, kemudian mengisi beberapa informasinya, kemudian meminta menunggu izin dari kami untuk di-approve. Ketika izin sudah di-approve, kan bisa mengisinya atau melaksanakan tugasnya. Gitu ya. Itu saya pikir dari saya, sebelumnya sudah saya cukup rangkum tadi, dari Kak Arianti juga sudah, dari Kak Nabila juga sudah. Sebelumnya kita berikan aplaus yang cukup meriah untuk Kak Arianti dan juga Kak Nabila atas informasi yang diberikan. Dan jangan lupa nanti tetap akan kita share rekaman ya, Anda ya, rekaman untuk Jimit ini, supaya tadi yang dari YouTube mungkin agak terkendala masalah suara, nanti bisa tetap mengikutinya. Gitu ya. Berikutnya saya kembalikan kepada Kak Nanda. Monggo silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Seto. Ya, teman-teman bisa cek di chat ya, chat Google Meet. Untuk link TKD-nya, trial TKD-nya, nanti bisa akses di situ ya, seperti mekanisme yang dijelaskan dengan Pak Seto tadi. Jadi bisa masuk dulu untuk membuat akun seperti itu, kemudian akan di-approve untuk mengakses TKD-nya seperti itu. Nanti di YouTube akan disampaikan juga. Dan nanti mungkin minta tolong ke Pak Seto ya untuk di YouTube ya, untuk di chat di YouTube. Seperti itu. Kemudian teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, jadi teman-teman silahkan boleh untuk open cam untuk kita bisa dokumentasi dan foto bersama. Sebentar saja untuk dokumentasi. Oke, wow, saya melihat banyak pose dan banyak ekspresi ya. Wow. Oke, nanti saya tunggu. Yuk, yang lain segera open cam sebentar saja untuk dokumentasi ya. Oke, nanti minta tolong untuk Kak Bara untuk bisa dokumentasi. Oke, yuk semua. Sebentar saja, hanya 5 menit untuk dokumentasi. Oke, ready? Oke. Oke, hold dulu ya teman-teman ya. Akan kami susun layaknya supaya bisa semuanya masuk di trend. Oke, yuk yang belum open cam, boleh open cam sebentar saja. Perlihatkan wajah ganteng dan cantiknya calon-calon kadet Unhan.
Sudah ready kah? Sudah? Bentar. Oke, teman-teman bisa pause ya. Saya hitung dari 3, 2, 1 ya, nanti countdown dari 3, 2, 1. Terus bisa foto senyum dulu, nanti akan kami ambil untuk screenshotnya. Senyum lebar teman-teman calon kadet Unhan ya. Oke, ready? 3, 2, 1. Oke, coba coba pakai tangan yuk, boleh gini yang ciwi-ciwi, atau boleh gini belum bapak-bapak. Oke, boleh ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Oke, so teman-teman tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sharing session Kupas Tuntas UHAN hari ini. Mohon maaf yang belum bisa terjawab pertanyaan di live. Nanti seperti kata Karyanti, boleh DM Karyanti atau nanti bisa nanti saya open grupnya ya. Aku open grupnya untuk bisa nanti kita jawab pertanyaannya yang belum dijawab gitu. Terus bisa juga kami fasilitasi di story gitu. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan berpartisipasi dengan super duper antusias ya dari awal sampai akhir. Semoga materi dan insight yang disampaikan hari ini benar-benar bermanfaat dan bisa bantu teman-teman mempersiapkan langkah ke depannya nih, terutama untuk menuju Unhan. Ya, impian teman-teman semua. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Karyanti dan Kanabila selaku speakers yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalamannya yang luar biasa banget hari ini. Itu. Jadi selama acara masih ada pertanyaan yang belum jawab, nanti bisa menghubungi kami atau mungkin nanti Kak Rianti juga ada share IG-nya di chat, gitu. Jadi bisa di take notes. Oke, akhir kata, aku Nanda selaku host, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan ya. Jadi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman. Semoga selalu sukses dan tetap semangat untuk seleksi-seleksi yang akan dihadapi ke depannya. Gitu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.